selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sejumlah anak muda dari berbagai perguruan tinggi memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama, termasuk kepada anak-anak dengan Down Syndrome. Mereka bahkan menginisiasi sebuah kegiatan yang membahas terkait dengan Down Syndrome dan berbagai bentuk kegiatan yang seru. Lantas apa yang membuat mereka mengkampanyekan dan juga mengedukasi terkait dengan Down Syndrome? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Kompas TV. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Putri Nur Safna, Ketua Komunitas Brighter with Down Syndrome. Selamat pagi Safna. Halo, selamat pagi kakak. Apa kabar Safna? Baik kakak. Baik. Kemudian selain Safna juga hadir bersama kami ada Naya Kaila Asura, anggota dari Komunitas Brighter with Down Syndrome. Selamat pagi Naya. Selamat pagi kak. Oke, salam sehat ya teman-teman. Ini menarik sekali karena teman-teman ini merupakan mahasiswa yang juga kemudian tergabung dalam komunitas Brighter with Down Syndrome. Kita akan kenalan lebih jauh soal komunitas ini. Saya ke Safna terlebih dahulu. Bisa dijelaskan ini komunitas yang seperti apa? Kemudian apa sih gerakan yang teman-teman bawa? Oke, jadi sebelumnya mungkin saya bisa ceritakan ya kak, dari awal gimana sih bisa terbentuknya ini Brighter with Down Syndrome. Jadi 1 tahun yang lalu, tahun 2023 tepatnya, waktu bulan Maret, itu kita merencanakan untuk membuat sebuah kegiatan proyek sosial. Nah kebetulan ada nih di media sosial beberapa ibu-ibu dengan anak Down Syndrome yang terkena mentalnya. Kemudian kita memiliki empati dan kita mengusungkan dari berbagai dari teman-teman dari berbagai universitas, dari 4 universitas, dari UNM, Unhas, kemudian UMI dan ada ITB Kala. Dan kemudian setelah itu terbentuk sempat vakum nih kak karena lagi fokus-fokusnya untuk kuliah masing-masing. Kemudian pada akhirnya kita pada saat kita fokus nih kuliahnya masing-masing, kita ada yang ngikut. Saya kebetulan dengan Naya kebetulan ikut beberapa beasiswa di kampus. Nah salah satu contohnya itu seperti IISMA. Nah IISMA ini beasiswa internasional untuk keluar. Kemudian setelah itu kita bekerja keras nih kak untuk biar lolos untuk beasiswanya. Tetapi nyatanya belum rezeki ya kak. Nah kemudian akhirnya kita mengusungkan gimana sih kalau misalnya daripada kita down terus, kita buat nih proyek sosial, kita bikin nih, kita wujudkan nih proyek sosial. Baik, gitu, itu kan latar belakang terbentuknya ya teman-teman dari Brighter with Down Syndrome ini. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan yang sejauh ini sudah diadakan apa saja sih? Kalau Naya bisa jelaskan? Oke, kalau untuk prakegiatannya sebelum kita nanti adakan proyeknya kita yang berupa seperti webinar itu nanti sudah ada seperti Car Free Day. Di situ kita sama-sama sama teman-teman dari berbagai universitas itu melakukan kayak soft selling dengan beberapa partnership kita seperti Kaku Food, itu kita bantu jualkan vouchernya dan lain-lain. Baik, itu yang akan teman-teman lakukan ya sebelum membahas itu sudah dilakukan. Dan seperti apa sih kemudian yang mendorong teman-teman begitu ingin melakukan kegiatan ini? Karena kan kalau bisa dibilang mahasiswa aktivitasnya juga cukup padat, tapi kemudian memilih untuk membentuk komunitas khusus untuk anak Down Syndrome. Kalau ke Safna seperti apa? Jadi lebih karena dukungan lingkungan sih kak. Awalnya kita agak pesimis dengan kegiatan kita. Kalau misalnya kita membuat kegiatan ini yang proyek sosial dengan anak sindrom Down, apakah bakalan banyak yang mau mendengarkan, bakalan banyak yang mau join. Akan tetapi ternyata dari dukungan dari partnership, dari Coach, Kejar Mimpi, AIESEC, Unhas, Moon, kemudian apa lagi Nay? Forum Anak Iya, Forum Anak Sulsel. Itu mereka mendukung kita, jadi kita semakin bersemangat. Oke, fix kegiatan ini harus jadi. Oke, kalau ini kan bisa dibilang teman-teman ingin melakukan kegiatan sosial, bisa dibilang aktivitas sosial itu ada banyak sekali jenisnya, beragam cara yang bisa teman-teman lakukan. Tapi kenapa kemudian komunitas ini memilih fokus khusus untuk anak Down Syndrome? Kalau Naya?
Kalau untuk sendiri itu kita bangkit lagi kembali ke masalah latar belakang, karena kita kembali lagi yang kebelakangan ini baru-baru terjadi barusan yang viral, kayak banyak orang tua di media sosial itu merasakan terkena mentalnya hanya karena memposting dan merasa bangga memposting video-video tentang anaknya yang Down syndrome, padahal kan mereka sebenarnya anak-anak Down syndrome tersebut kan sebenarnya sama manusia pada umumnya, hanya saja kita yang memiliki stigma-stigma, dan ini BWDS hadir itu untuk mengalahkan itu stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu sih Kak. Baik, karena adanya banyak stigma begitu Ya, yang sebenarnya stigma perlu untuk kita luruskan sama-sama ya Iya, sebagai betul. anak muda. Kalau Safna ada tambahan? Ya Kak, jadi stigma buruk di masyarakat ini yang memicu timbulnya kalau misalnya anak sindrom Down ini tidak bisa survive seperti kita, anak sindrom Down ini tidak bisa hidup lebih lama, padahal anak sindrom Down ini itu cuma butuh dukungan lingkungan Kak, butuh dukungan lingkungan keluarga, lingkungan sekitar untuk dapat berkembang. Buktinya ada anak sindrom Down yang bisa berkuliah, ada anak sindrom Down yang bisa memiliki banyak talenta gitu Kak. Baik, selama dibentuk kemudian baru 2 bulan terakhir ya sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apa sih harapannya teman-teman juga untuk goals yang pengen teman-teman raih begitu dari setiap kegiatan yang dilakukan? Kalau Kenaya? Kalau untuk goals di setiap acara itu mungkin kegiatan event-event kita yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan nanti ini mungkin tidak jauh-jauh dari tujuan kita awalnya, yaitu mematakan stigma dan membangun awareness terutama di kalangan pemuda Kak. Baik, ini kan bisa dibilang anak Down syndrome ini juga selalu berkaitan dengan masalah kesehatan. Nah, kalau teman-teman sendiri lakukan kolaborasi kah, atau seperti apa sih bentuk-bentuk yang dilakukan untuk bisa mengoptimalkan kegiatannya? Karena kan bisa dibilang masalahnya cukup kompleks begitu ya, dari pola asuh, kemudian beralih lagi ke masalah kesehatan. Kalau Safna seperti apa? Nah betul Kak, jadi nanti di kegiatan kita ini yang diusungnya nanti rencananya di tanggal 25 Maret. Nah itu rencananya kita bakalan ada sesi edukasi, ada mom talks dan having fun. Nah di sisi edukasi ini nanti ada pembicara-pembicara dari dokter-dokter spesialis seperti Dr. Nasruddin, Dr. Evi yang akan berbincang bagaimana sih pola asuh untuk anak sindrom Down, bagaimana untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu bagaimana biar anak sindrom Down ini bisa bertumbuh kembang dengan baik. Kemudian di mom talks nanti ada pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu anak sindrom Down. Kemudian having fun, kita bersama-sama melukis bersama dengan anak sindrom Down untuk mengembangkan bakatnya. Baik, itu kemudian beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari komunitas Brighter with Down Syndrome. Kita akan lanjutkan kembali saudara pembahasannya usai jeda berikut ini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Brighter with Down Syndrome. Di segmen sebelumnya ini sudah disinggung soal event yang kemudian akan diadakan teman-teman. Saya ke Naya. Naya, di event ini bisa dibilang kan kolaborasi dengan beberapa instansi begitu. Bahkan juga kemudian nantinya akan mengundang orang tua dan juga anak untuk ikut event ini. Sejauh ini progresnya akan seperti apa berjalan? Sejauh ini untuk tamu-tamu dan speaker-speaker yang sudah kita undang itu sudah ter-ACC, jadi nanti sisa menunggu kehadirannya para beliau-beliau yang sudah kita undang.
Kapan dan di mana eventnya? Tanggal 25 Mei insya Allah akan diadakan di Rujak Gubernur Makassar. Di mana? Di Rujak Gubernur. Baik, di Rujak Jabatan Gubernur. Kita mau bahas juga soal latar belakang khusus untuk event ini. Apakah kemudian ada yang melatar belakangnya teman-teman mengangkat rangkaian kegiatan dan juga tema yang berkaitan dengan anak Down syndrome ini? Ya tentunya Kak, dari awal yang seperti yang dikatakan tadi, bagaimana latar belakangnya dari media sosial ini dan tujuan kita untuk menghilangkan stigma ini. Jadi kita bakalan Fokus untuk nge-fokus mengedukasi. untuk ini Kak, Edukasi. untuk mengedukasikan para ibu dengan sindrom Down, kemudian mengedukasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang bakalan calon menjadi orang tua gitu Kak. Baik, ini kan acaranya nanti 1 hari. Iya, Kak. Apa saja sih bagian-bagian rangkaian kegiatannya? Nah, rangkaian kegiatannya ini ada fokusnya ke bagian edukasi, mom talks, dan having fun. Nah, edukasi ini nanti ada pembicara dari dokter-dokter spesialis seperti Dr. Nasruddin dan Dr. Evi sendiri yang dari Coats. Kemudian di mom talks ini insya Allah nanti ada bintang tamu dari salah satu selebgram di Makassar yang memiliki anak juga dengan sindrom Down. Kemudian akan dihadirkan juga dari Ibunda Namira dari Potats di Jakarta melalui via Zoom. Baik. Untuk menceritakan bagaimana sih pengalaman mereka menjadi seorang ibu dari anak sindrom Down. Baik, ini kan bisa dibilang teman-teman mengangkat seminar singkat begitu Iya, ya, khusus betul, Kak. untuk orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Apa yang melatar belakangnya teman-teman ingin begitu bahwa sebenarnya orang tua pun juga perlu untuk diberikan edukasi agar mereka bisa berdaya juga untuk membesarkan anak-anak mereka? Oke, jadi latar belakangnya itu karena kita sebelumnya juga sebelum buat acara ini melakukan research dalam mengenai gimana sih realitanya tentang orang tua yang memiliki anak Down syndrome itu. Dan kebanyakan setelah kita research itu banyak orang tua yang ternyata justru malah ada beberapa orang tua yang malu memiliki anak sindrom Down tersebut, dan banyak dari mereka yang menyembunyikan anak Down syndrome tersebut, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah dan lainnya. Dan di situ kita tersadarkan bahwa ternyata bukan hanya halayak umum, masyarakat umum yang terkadang memiliki stigma buruk, bahkan orang tuanya sendiri yang kadang menyembunyikan anaknya. Dan disitulah kita mau juga mengangkat tema yang membahas tentang edukasi kepada orang tua anak Down syndrome. Gitu. Baik, kalau dari Safna sendiri bagaimana melihat hal ini? Apakah memang khususnya di Makassar kita masih banyak stigma-stigma miring, negatif khusus untuk anak-anak penyandang Down syndrome ini? Betul Kak, kebetulan ada beberapa di lingkungan saya itu anak yang sindrom Down, kemudian ibunya itu masih menutupi anaknya. Kemudian di sisi lain Kak, ada juga mengapa kita mau mengangkat edukasi ini kepada para halayak, karena ada beberapa ibunda-ibunda dari sindrom Down ini, orang tua dari sindrom Down, mereka masih kurang teredukasi untuk bagaimana sih membesarkan anak sindrom Down. Bahkan ada yang telat terapi, ada yang sudah terlanjur anaknya tidak terapi, makanya kadang biasa itulah yang mengakibatkan stigma-stigmanya masyarakat buruk karena melihat anaknya yang atas karena tidak terterapi dari awal gitu Kak. Padahal anak sindrom Down itu kalau misalnya diterapi dari awal akan bertumbuh dengan baik, akan survive seperti kita juga begitu Baik, Kak. kalau versi Daya sendiri sebagai seorang mahasiswa, apa sih yang perlu dilakukan untuk bisa menghilangkan stigma-stigma negatif di masyarakat khususnya berkaitan dengan anak Down syndrome ini? Oke, kalau dilihat dari lingkungan mahasiswanya sendiri nih Kak, makanya itu kami membuat project ini juga atas dasar untuk ingin memberikan concern dan membangunkan awareness ke teman-teman mahasiswa sekalian gitu Kak. Baik, semakin paham, kemudian kepedulian juga bisa Iya, muncul betul, begitu Pak. ya. Kalau untuk rangkaian acaranya nanti nih, apakah kemudian masyarakat atau publik yang ingin ikutan kegiatan ini dikenakan biaya atau seperti apa nantinya? Nah, ini bersifat umum Kak dan free untuk dari seluruh masyarakat. Jadi ini proyeknya itu proyek inklusi. Jadi dari ibu-ibu yang ingin join boleh, dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin join boleh. Mari bergabung dengan kami di Breakthrough with Down Syndrome tanggal 25 Mei nanti. Iya, caranya untuk pendaftarannya sendiri diakses di mana? Nah, boleh dicek aja di Instagram kami mengenai kelanjutannya Kak, kelanjutan informasinya di Breakthrough with DS. Baik, kemudian nantinya nih ketika teman-teman ikut dalam kegiatan ini, apa sih goals yang pengen dicapai oleh teman-teman dari Brighter with Down Syndrome ini, kalau dari Naya? Kalau visi misi kami itu setelah acara kami berlangsung dan selesai itu hanya satu sih Kak, untuk menaikkan awareness kepada masyarakat agar tidak adanya lagi kembali stigma yang buruk tentang anak yang memiliki Down Syndrome. Baik, kalau tambahan dari Safna seperti apa? Iya,
mungkin bisa ada kesadaran di antara mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa bisa lebih siap untuk menghadapi nanti tantangan-tantangan yang ada ke depannya gitu. Baik, kita harus break terlebih dahulu teman-teman, dan saudara kami akan lanjut usai jeda berikut ini. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan-keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kami bersama dengan teman-teman dari komunitas Brighter with Down Syndrome. Ada Naya dan juga Safna, mahasiswa yang bisa dibilang masih muda, kemudian punya kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan, khususnya untuk anak-anak Down Syndrome. Ini sejauh ini sudah berjalan komunitasnya, kemudian nanti juga akan mengadakan event. Apa sih yang membuat teman-teman kemudian memilih konsisten untuk menjalani ini? Karena bisa dibilang kan kalau jadi mahasiswa juga aktivitasnya lumayan padat, ditambah dengan komunitas lagi. Kalau Safna seperti apa? Kalau saya sih Kak, dari pribadi, mengapa kita mau fokus kepada acara Sindrom Down ini, ya pertama itu tadi Kak, kita berusaha untuk menyadarkan kepada orang-orang dan menyadarkan kepada netizen-netizen sosmed untuk tidak memberikan beberapa tanggapan-tanggapan negatif terhadap mereka, karena anak Sindrom Down juga ini bisa survive seperti kita, bisa memiliki bakat bahkan yang lebih dari kita gitu sih Kak. Baik, kalau dari Naya sendiri, apa sih Anda melihat khususnya untuk orang tua yang anaknya Down Syndrome, untuk adik-adik kita yang Down Syndrome, apa sih hal-hal yang paling mereka butuhkan saat ini? Oke, untuk dari orang tuanya sendiri mungkin kesadaran dulu ya Kak, kesadaran bahwa especially untuk orang tua yang memiliki rasa malu untuk menunjukkan anaknya itu bahwa anaknya Down syndrome. Nah, itu mungkin kita bisa kayak tingkatkan kesadaran mereka bahwa anak Down syndrome itu juga bisa survive seperti orang manusia pada normalnya jika diberdayakan dan dilatih dari awal. Baik, kalau versi Safna sendiri, apa sih yang paling dibutuhkan untuk masyarakat ataupun juga teman-teman yang saat ini sedang berjuang begitu ya untuk membesarkan anak-anak mereka yang Down syndrome? Nah, yang saya lihat sih Kak, yang kita harapkan ini adalah karena kebetulan nanti ini di acara kita sudah juga akan insya Allah dihadiri oleh beberapa orang-orang dari instansi pemerintahan. Kami membutuhkan juga dukungan dari instansi pemerintahan tersebut agar dapat memberdayakan anak sindrom Down ini. Mungkin bisa mendirikan kafe anak sindrom Down yang para baristanya itu anak sindrom Down. Jadi kita bisa melihat bagaimana peningkatan dari bakat anak sindrom Down ini, karena anak sindrom Down kalau misalnya bisa beraktivitas, bisa melukis, bisa membaca, itu saja wah sudah keren banget Kak. Apalagi kalau misalnya bisa menjadi barista, bisa berkomunikasi dengan kita, bisa bersosialisasi, itu sudah di atas rata-rata Kak. Jadi mungkin kita mengharapkan dukungan kepada pemerintah juga untuk menyediakan hal tersebut. Baik, mengembangkan potensi mereka karena anak hebat itu juga dari orang tua yang iya, hebat betul, ya. Kak. Baik, untuk teman-teman sendiri ini kan berkolaborasi bersama dengan komunitas orang tua Down syndrome. Seperti apa sih kemudian bentuk kerjasama yang dilakukan? Untuk sejauh ini kerjasama yang kita lakukan itu seperti contohnya kita akan mengadakan beberapa event kita akan kita undang juga coach, dan lalu ada seperti rekomendasi dokter speaker nanti yang akan hadir. Kita juga minta saran dari coach tersebut.
Baik, untuk dokter-dokter yang kemudian terlibat dalam kegiatan ini, bagaimana sih awalnya bisa teman-teman lakukan kerjasama itu seperti apa sih? Jadi kebetulan dari panitia sendiri itu ada dari Fakultas Kedokteran UMI. Nah kemudian beliau ini menyarankan gimana kalau kita undang Dokter Nasruddin. Nah kemudian jadi saya reach out lah beliau langsung, kemudian lewat WA, dan alhamdulillah mendapatkan respon positif dari beliau. Kemudian dari Dokter Evi sendiri itu saran dari coach, dan Dokter Evi juga merupakan ibu yang merupakan anggota dari komunitas coach. Oke teman-teman, bisa dibilang kan ini Brighter with Down Syndrome adalah komunitas yang baru. Teman-teman juga saat ini sudah punya beberapa anggota. Kedepannya sendiri apakah akan ada rekrutmen lagi untuk relawan, dan kemudian syarat-syaratnya itu akan seperti apa? Oke, kalau misalnya untuk rekrutmen yang akan datang itu mungkin kita akan buka Kak, tapi untuk as volunteer. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi volunteer di kegiatan kami bisa nanti ikuti IG-nya Coach, IG-nya Brighter with DS, dan bisa melihat informasi-informasi selanjutnya. Baik, terakhir untuk Naya, apa sih harapan terbesar dari Naya yang kemudian juga aktif di komunitas Brighter with Down Syndrome ini, kedepannya akan seperti apa? Oke, harapan saya sih semoga setelah proyek ini berlangsung, saya harap dari semua kalangan masyarakat, baik itu orang tua dari Down Syndrome sendiri ataupun halayak masyarakat ataupun dari mahasiswa-mahasiswa sendiri bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi mereka. Salah satu contohnya seperti di kalangan mahasiswa, seperti mereka sudah tidak memiliki stigma buruk mengenai anak-anak Down Syndrome. Lalu di kalangan orang tua contohnya seperti mereka sudah sudah tidak memiliki rasa malu lagi untuk mempublish anak-anak Down Syndrome mereka, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sudah berbincang bersama kami. Sukses juga ya untuk kolaborasi, dan nanti eventnya juga semoga berlangsung dengan meriah dan seru. Baik, terima kasih juga saudara sudah menyaksikan perbincangan kami bersama dengan teman-teman dari Brighter with Down Syndrome. Saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.